semuanya. Miss Lisa, bagaimana dengan suara saya? Kedengaran jelas? Shalom. Bagaimana Miss? Kedengaran jelas? Halo. Selamat malam. Sembari menunggu narasumber kita malam hari ini. Thank you Mami Agnes. Sembari menunggu narasumber kita untuk bergabung, boleh orang tua atau para penonton audiens bisa menyiapkan makanan, minuman atau sambil berbuka puasa akan kita temani malam hari ini. Oke, di sini sudah ada Ibu Patricia, saya akan undang untuk bergabung. Shalom, selamat malam. Bagaimana Mami, kedengaran suara saya jelas? Kedengaran. Oke, selamat malam. Apa kabarnya? Saya panggil malam hari ini Ibu Patricia saja ya. Selamat malam Ibu Patricia. Apa kabarnya di awal April tahun 2022 ini, Bu? Baik. Kabar keluarga semuanya baik, Bu? Baik, Miss. Dengan baik semua. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini sebelum kita akan mulai, saya akan membacakan topik atau tema yang akan kita bahas, yang akan kita kupas. Kita kupas dengan singkat, jelas, dan padat. Yaitu malam hari ini kita akan membawakan peran puskesmas dalam penanganan COVID di lingkungan sekolah dengan narasumber kita Ibu Patricia Rosalina. Nah, sebelum kita memulai, saya akan bacakan sedikit tentang Ibu Patricia. Ibu Patricia Rosalina lahir di Semarang tanggal 2 Desember 1991, menempuh pendidikan keperawatan di Akademi Keperawatan Kesehatan Daerah Militer Kesdam 4 di Ponegoro. Nah, riwayat pekerjaan 2012, Ibu Patricia bekerja di KMN Klinik Mata Nusantara Lebak Bulus dan Kemayoran di ruang operasi. Dan di 2014 di RS Tarakan Jakarta Pusat di ruang operasi. 2020 hingga saat ini bekerja di Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok sebagai penanggung jawab alat kesehatan dan tim pencegahan dan pengendalian infeksi atau TPI. Betul ya, Bu ya? Iya, betul. Demikian biografi singkat tentang Ibu Rosalina yang akan menemani kita pada malam hari ini untuk membahas tentang penanganan COVID, di mana pada saat ini sudah hampir seluruh sekolah membuka pelajaran tatap muka, di mana anak-anak sudah datang ke sekolah, sudah mulai melakukan aktivitas banyak di luar sekolah. Begitu ya, Bu ya? Iya. Nah, malam hari ini bersama Ibu Patricia kita akan membahas banyak untuk para penonton yang akan atau yang mempunyai pertanyaan seputar dengan pembahasan kita malam hari ini, boleh dikirim by chat, akan saya bantu bacakan atau akan dijawab oleh Ibu Patricia jika nanti di akhir atau di tengah IG Live kita berlangsung, sembari menemani berbuka puasa mungkin, atau
menikmati kopi hangat di malam hari yang dingin karena tadi baru hujan ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya saja. Tadi saya sudah tanyakan bagaimana kabarnya. Puji Tuhan semuanya sehat ya Bu ya. Nah, sebelum saya masuk, saya mau kasih tahu. Ibu Patricia ini memiliki seorang putri pertamanya namanya Ruth Michelle yang sekarang bersekolah di Happy Holy Kids Center ya Bu ya, di usia kids atau playgroup. Nah, Ruth juga sudah termasuk adalah anak yang mengikuti PTM ya Bu ya. Ya. Yang sudah disiapkan dari rumah, bahkan sudah Ibu siapkan juga prokes-prokesnya, Ibu sudah menjaga prokesnya. Nah, lebih enak kita langsung membahas. Ibu juga sudah menangani di puskesmas, bahkan Ibu juga sudah memberikan kesempatan bagi kami sekolah untuk menangani Ruth langsung seperti itu di tengah pandemi ini. Nah, pertanyaan yang pertama, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama, sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19, seberapa besar peranan puskesmas dan strategi apa yang sudah dilakukan untuk mencegah penularan COVID di lingkungan sekolah? Nah, kalau di lingkungan masyarakat mungkin kita udah sama-sama lihat atau mungkin sudah sama-sama tahu, tapi sekarang yang lagi hitsnya yaitu di lingkungan sekolah Bu, bagaimana peran puskesmas dan strategi yang sudah dilakukan oleh puskesmas? Sekarang tatap muka kan udah mulai berjalan ya Miss ya. Bahkan Ya, hampir semua sekolahan, walaupun mungkin ada yang separuh, ada yang udah full, udah tatap muka. Jadi puskesmas sebagai dinas kesehatan bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk melakukan ACS Miss. Yang pertama, ACS itu Active Case Finding, untuk mengevaluasi berjalannya pertemuan pembelajaran tatap muka seperti PCR. Terus yang kedua ada supervisi untuk proses di sekolah. Ada beberapa sekolah mungkin udah hampir semua sekolahan dikunjungi untuk dilakukan pengawasan. Waktu itu Happy Holy Kids udah didatengin sama Bu Elga ya Miss ya. Ya, Datangin sama Bu Elga, di sana Bu Elga melakukan supervisi dan pengawasan untuk pembelajaran tatap mukanya. Untuk prokesnya sudah dijalankan, bagaimana melakukan buka di sekolah, apakah alurnya sudah jelas, sertifikat COVID-nya ada, terus sarana dan prasarana memungkinkan anak-anak untuk dilakukan pertemuan tatap muka. Itu juga dilakukan. Kemudian kita sebagai garda terdepan untuk penanganan COVID, kita juga memfasilitasi untuk rujukan ya Miss ya. Jika di LCF tadi PCR dilakukan, ditemukan ditemukan anak-anak atau warga sekolah yang positif COVID, kami juga memfasilitasi untuk dilakukan rujukan, membantu untuk rujukan. Kemudian jika ada yang positif, kita akan melakukan tracing atau pemantauan. Kemudian kita juga memberikan pelayanan untuk pemberian obat. Selain dari Kementerian Kesehatan, kami juga fasilitasi untuk pemberian obat. Kemudian layanan vaksin untuk anak sekolah juga kita melakukan. Itu sih yang kita lakukan. Sejauh ini untuk memfasilitasi belajar muka. Ya, betul sekali Bu. Karena sebelum sekolah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka, di mana sekolah itu harus dipantau dulu dari puskesmas ya Bu ya, bagaimana persiapannya, dan juga untuk tadi yang dibilang menerima penanganannya juga ya, dan di mana sekolah kita juga sudah mengalami, sudah melaluinya gitu. Kita sudah didatangi dari puskesmas, kita sudah datangi dari dinas pendidikan, bahkan kita juga sudah pernah ditangani langsung oleh puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk gitu ya Bu ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah,
Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja manfaat yang didapatkan dalam penggunaan pelayanan kesehatan di puskesmas bagi semua warga sekolah? Tadi kan sebatas untuk orang yang terkena gitu ya, Bu. Kalau untuk warga sekolahnya bagaimana? Untuk warga sekolah, kalau kita bicara warga sekolah itu kan berarti tidak hanya anak-anak sekolah ya, Miss ya. Ya, Mulai dari security, petugas kebersihan, untuk guru, kemudian untuk anak-anak gitu. Mereka kan berarti dari usia yang anak sampai usia dewasa ya, Miss ya. Jadi, apa yang bisa kita berikan untuk secara umum atau untuk penanganan COVID ya, Miss ya? Mungkin karena sekarang di tengah pandemi ya, Bu ya. Mungkin cara penanganan pandemi di tengah pandemi ini gitu. Di pandemi ini. Ya. Ya, tadi sih sama sih Miss, apa aja yang kita bisa berikan untuk warga sekolah, tadi ECF, supervisi, rujukan, terus memberikan obat ataupun vaksin, dan terus pencegahannya tersendiri, terus pencegahannya tadi kan dengan adanya ECF atau PCR kita jadi terscreening warga sekolah terpapar COVID-19 itu juga gitu. Terus screening juga apakah protokol kesehatan dilakukan juga di lingkungan sekolah tersebut. Nah, itu kan juga pencegahan COVID ya, Miss ya, supaya tidak ada penyebaran untuk anak. Oh, iya baik Bu. Jadi tidak ada bedanya ya bagi baik sekolah, warga, maksudnya bagi guru, anak ataupun warga sekolah, semuanya penanganan yang sama. Puskesmas melayani dengan pelayanan yang sama baik untuk warga sekolah maupun orang yang terdapat di dalam sekolah, begitu ya Bu ya. Nah, di sini kan kita sudah lihat Bu, sudah banyak juga anak-anak yang sudah divaksin, tapi masih dibatasi dengan usia 6 tahun. Nah, masih banyak juga orang tua yang belum memberikan izin kepada anak-anak yang belum dapat vaksin untuk PTM. Bagaimana saran atau masukan untuk anak-anak yang belum dapat vaksin tapi sudah bersedia ikut PTM itu, Bu? Karena belum semua usia TKB mungkin sudah hampir semua, tapi TKB hingga playgroup kan masih banyak ya Bu ya, belum dapat vaksin. Bagaimana saran atau masukan untuk anak-anak yang belum divaksin itu, Bu? Untuk anak-anak yang belum divaksin, seperti anak-anak umur di bawah 6 tahun ya, Miss ya, memang kan belum ada keputusan dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk vaksin anak-anak itu yang sudah dapat masuk anak di atas 6 tahun ya. Untuk anak-anak yang belum mendapatkan vaksin disarankan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dari rumah, di perjalanan sampai ke sekolah, harus sangat diperhatikan protokol kesehatan. Terus mungkin pemberian makanan yang bergizi dan juga mungkin pemberian vitamin tambahan ya, Miss ya. Untuk orang tua ya mungkin lebih memperhatikan anaknya ya, untuk misalnya mengurangi main-main di luar, pembatasan sosial gitu. Terus untuk di sekolah kan kami sarankan untuk ada satgas ya yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi, untuk melakukan pemantauan terhadap proses tatap muka gitu. Apakah protokol dijalankan dengan baik? Kemudian kalau untuk dari puskesmas kan kita melakukan pengawasan juga dan pembinaan tentang protokol kesehatan. Mungkin kita juga memperhatikan bagaimana protokol kesehatan juga dijalankan saat anak pulang sekolah gitu. Jadi sejalan ya Bu ya, baik di sekolah prokesnya tetap diperhatikan, di rumah juga orang tua juga memperhatikan gitu ya Bu ya.
Jadi tetap memperhatikan baik prokes di sekolah atau di rumah atau sehari-hari gitu ya Bu. Tetap seperti awal kita, misalnya kita mengalami, kita mungkin kita minum vitamin, kita berjemur, olahraga, mungkin itu juga masih perlu, meskipun yang sekarang ini COVID itu mungkin orang sudah tahu penanganannya, tapi kita tetap harus menjaga prokes itu gitu ya Bu ya. Ya, penting banget itu, Miss. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nah, sembari saya menanyakan beberapa pertanyaan untuk para audiens, untuk para penonton, jika ada bertanya-tanya tentang seputar kesehatan atau penanganan COVID, boleh dikirim by chat, nanti saya akan bantu bacakan dan akan dibantu dijawab oleh Ibu Patricia. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, jika ada salah satu warga sekolah yang terkena COVID, apakah yang sebaiknya dilakukan? Dilakukan sekolah atau dilakukan orang tersebut gitu Bu? Gimana, Miss? Bisa juga? Boleh diulang? Oke. Jika ada salah seorang atau salah satu warga sekolah yang terkena COVID, apa yang sebaiknya dilakukan sekolah dan yang dilakukan orang yang terkena COVID tersebut gitu Bu? Yang pertama, dia harus melapor ke Satgas COVID ya, Miss, di sekolah tersebut. Karena satu sekolahan itu harus punya Satgas COVID yang bertanggung jawab untuk, tadi saya bilang, mengevaluasi, melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan. Jika ada warga sekolah yang positif terkena COVID, yang pertama kita lakukan adalah melapor ke puskesmas terdekat. Ya, melapor, nanti puskesmas akan melakukan tracing terhadap pasien tersebut. Biasanya puskesmas akan meminta hasil PCR-nya. Hasil PCR, kemudian di tracing siapa aja yang kontak erat, kemudian akan dilakukan PCR selama warga sekolah yang positif menunggu hasil PCR untuk melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu sampai menunggu hasil PCR. Gitu, Miss. Ya, bukan jadi malah disembunyikan gitu ya Bu ya. Iya, nggak boleh nih. Banyak yang mungkin masih takut ya. Jadi disembunyikan, lebih baik diberitahukan supaya kita sama-sama tahu penanganannya gitu ya Bu ya. Lebih cepat penanganannya, lebih baik untuk sekolah maupun untuk pribadinya juga gitu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Bila salah satu orang tua atau pengasuh terdekat menjadi orang dalam pemantauan atau ODP, apakah anak otomatis ODP juga? Apakah itu langsung otomatis disebut ODP juga, Bu? ODP itu kan orang dalam pemantauan ya, Miss ya. Itu artinya itu sama aja kayak suspek. Suspek itu kan dia kontak atau dia punya gejala atau antigen dia positif, itu dia lagi nunggu PCR. Jadi orang dengan ODP berarti kan harus isolasi mandiri selama menunggu hasil PCR. Nah, apakah anak terkena atau tidak tergantung apakah si orang tua atau si pengasuh ada kontak erat dengan anak. Tapi biasanya sih ya, Miss, di satu rumah pasti kan dia ada kontak dengan anaknya gitu. Jadi bisa jadi anak tersebut ODP juga, misalnya dia sudah kontak erat dengan orang tua atau pengasuh yang ODP juga. Meskipun misalnya kita belum tahu bagaimana hasil ODP tersebut, tapi otomatis orang terdekat atau keluarga rumah itu juga termasuk ODP berarti ya Bu ya? Ya, mereka kontak erat dalam satu rumah. Tuh. Karena aktivitas satu rumah pasti bertemu atau saling ngobrol gitu ya Bu ya. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana anak itu atau orang tua tersebut positif atau terjangkit atau
ibarat kata mungkin ada gitu ya Bu ya bedanya orang yang sudah dinyatakan positif dengan orang yang ODP. Apakah kita bisa melihat ciri-cirinya? Mungkin tidak langsung seperti banyak yang sudah terjadi. Mungkin hasil positif satu keluarga itu 2, padahal ada 2 orang lagi yang negatif. Padahal tadi disebut bahwasannya orang tersebut juga ODP. Adakah ciri-ciri yang bisa kita lihat atau yang muncul saat orang itu disebut ODP juga, Bu? Untuk kontak erat, apakah dia ODP atau tidak, itu kan bisa kita buktikannya dengan PCR ya, Miss ya. Baru kita tahu bahwa dia apakah memang kasus suspek atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya satu rumah ada salah satu orang ODP, padahal sebelumnya mereka sudah berinteraksi atau kontak erat, ya mau tidak mau satu rumah tersebut harus sama-sama melakukan PCR supaya tahu apakah mereka sudah tertular atau belum gitu. Kalau memang satu keluarga ada yang positif dan satu lagi tidak, dengan swab yang bareng gitu ya, berarti yang positif itu bisa melakukan isolasi mandiri atau melakukan isolasi mandiri entah di luar atau entah di dalam rumah gitu. Karena sekarang kan banyak juga orang yang nggak bergejala, apalagi untuk Omikron yang sekarang ini kan gejalanya ringan, bahkan daya tahan tubuh yang bagus, dia nggak gejala tapi dia positif gitu. Jadi kita tahunya dia positif atau tidak ya dengan melakukan tes PCR. Untuk orang yang kontak erat, untuk orang yang kontak erat, nah, standar golnya adalah melakukan PCR. Kenapa melakukan PCR? Karena kadang kalau antigen, kalau orang tersebut tidak ada gejala atau sudah bergejala tapi belum puncaknya, kadang nggak bisa terbaca sama antigen nih. Sekarang antigennya masih negatif. Nah, misalnya itu orang di antigen lagi 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan, bisa aja dia berubah jadi positif gitu. Jadi saya sarankan untuk orang-orang yang kontak erat walaupun tanpa gejala lebih baik dilakukan PCR. Standar gaya untuk kontak erat itu adalah PCR. Oh berarti, tapi kan kadang pernah gini Bu, misalnya satu orang kena, pas di PCR itu kan tidak hasilnya negatif, tapi kemungkinan 3 hari kemudian gitu, 3 hari kemudian itu muncul gejala-gejala itu gitu, dan di situ baru kelihatan gitu. Apakah sebaiknya orang kontak erat itu tetap isolasi juga atau bagaimana? Iya nih. Untuk orang memang ada beberapa kasus yang misalnya terpapar terus langsung di PCR nih dia belum hasilnya negatif. Padahal 3 hari kemudian dia di PCR hasilnya positif gitu. Jadi, untuk orang yang kontak erat memang nggak bisa langsung negatif, nggak ada gejala negatif itu terus aman. Terkadang dia baru terbaca itu 3 hari sampai 4 hari setelah kontak erat gitu, atau bahkan ada yang 5 hari baru terkonfirmasi positif gitu. Berarti lebih baik tetap menjaga ya Bu, kalau memang dia termasuk kontak erat, lebih baik 5 hari itu juga orang tersebut ikut isolasi gitu ya, meskipun dengan tempat yang berbeda. Untuk gejala Omikron yang sekarang Bu, gimana tanda-tandanya orang tersebut terkena COVID atau terkena Omikron? Karena dibandingkan yang dulu, yang awal kan kita langsung kelihatan dia lemas, dia flu, batuk. Kalau sekarang seperti tidak ada gejala atau bagaimana? Ada nggak Bu yang bisa kita lihat untuk itu tandanya orang tersebut atau kita sendiri, untuk diri kita sendiri, oh kayaknya aku kena gitu? Ada nggak Bu yang bisa spesifik kita tahu bahwasannya itu tanda-tanda atau gejalanya?
Biasanya gejala yang khas itu ya Miss, itu tuh kayak nyeri tenggorokan. Itu yang khas dari tenggorokan. Tapi ada juga yang ngalamin demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, terus nyeri badan, ada juga sih sakit kepala, muntah juga ada, lemas ada, diare ada gitu. Mungkin sebelumnya jadi tingkat keparahannya nggak sampai yang kayak yang Delta dulu gitu. Terus apalagi sekarang kan masyarakat udah banyak yang divaksin ya Miss ya. Oh, Nah inilah betul. pentingnya vaksin ya. Jadi dia meringankan gejala Miss. Seseorang yang sudah divaksin sama yang belum divaksin itu gejala yang ditimbulkan berbeda. Gitu. Ada juga orang dengan daya tahan tubuh yang bagus, dengan virus yang sama, mungkin reaksi tubuh berbeda juga. Ada yang nggak tanpa gejala, ada yang demam, batuk pilek, tenggorokan, gitu. Tapi untuk belakangan ini kalau kita bilang sakit tenggorokan mungkin ya karena kita sering makan berminyak mungkin gitu ya Bu. Mungkin ada nggak jangka waktunya mungkin 3 hari berturut-turut atau bagaimana? Mungkin kalau demam itu kan kita sudah tahu kalau 37 derajat lebih mungkin anaknya demamnya naik turun. Kalau untuk sakit tenggorokan tersebut ada nggak Bu? Atau memang hanya sama seperti sakit tenggorokan biasa seperti itu? Untuk sakit tenggorokan ini kan mungkin setiap orang pemahamannya berbeda-beda ya Miss. Ada yang dia sakit tenggorokan sampai habis sebulan, ada sakit tenggorokan yang sampai sakit mingguan, atau sakit tenggorokan biasa yang cuma gatal batuk-batuk biasa gitu. Jadi kita nggak bisa namanya memastikan bahwa sakit tenggorokan yang corona kayak gini nih gitu, nggak bisa. Tetap semua harus dibuktikan dengan PCR nih. Gitu. Ada juga sakit tenggorokan pas di PCR ternyata nggak cuman sakit tenggorokan biasa gitu. Menyebabkan efek makan minyak gitu. Kebanyakan mengkonsumsi minyak atau gorengan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, tadi kan Ibu bilang juga bagaimana kita sendiri yang tahu, kita yang tahu bagaimana sakit tenggorokan yang kita alami, gimana berapa hari demam yang kita alami. Nah, ada di sini kalimat atau kata self monitoring. Self monitoring itu maksudnya apa ya? Apakah yang disebut dengan self monitoring itu? Kalau itu dia secara sendiri ya. Jadi dia memantau kondisi dirinya sendiri. Biasanya orang-orang yang mungkin dia kontak erat tapi dia nggak bergejala. Jadi dia memantau dirinya sendiri nih. Gitu. Oh, berarti diri sendiri gitu ya Bu? Diri sendiri gitu. Jadi dia kontak erat dengan gejala gitu. Tapi dia nggak ada gejala. Dia nggak ada rasa apa-apa, ya dia mengukur diri sendiri, dia cek tubuhnya sendiri, dia cek keluarnya dia sendiri gitu. Oke, berarti diri menangani diri sendiri gitu ya, memantau diri sendiri gitu ya Bu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, sembari kita menunggu pertanyaan dari para penonton, ada di sini pertanyaannya bilang begini, bagaimana cara terbaik melakukan pembatasan sosial pada anak terutama dalam sekolah atau dalam PTM tersebut? Bagaimana cara terbaik untuk melakukan pembatasan sosial, apalagi anak usia dini ya Bu, karena kita kan circle-nya anak usia dini yang sudah lama tidak melihat temannya, tiba-tiba melihat temannya, hai gitu. Dan kita juga tidak semudah anak SD atau anak SMP, bahkan yang tinggi lagi kita bilang jaga jarak gitu. Ada nggak Bu yang cara terbaik gitu? Cara terbaik mungkin untuk kami juga guru-guru yang menangani anaknya langsung. Kalau untuk pembatasan anak sekolah ya Miss, ini sangat
besar sekali peranan warga sekolah, peranan miss di sekolah, apalagi murid-muridnya masih anak-anak TK yang mereka belum mengerti protokol kesehatan. Jadi mungkin lebih ke norma aturan, Miss. Aturan untuk tidak mengantarkan sekolah di tempat yang ditentukan, gitu. Tidak menemani anak bersekolah. Kadang kan kalau pengantar ketemu pengantar ngobrol, ngumpul jadinya, gitu. Jadi mungkin pertama ditentukan untuk pengantar tidak boleh menghubungi atau menentukan tempat khusus bahwa anak sekolah hanya sampai di sini, gitu. Terus untuk pembelajaran di sekolah mungkin bisa kita tekankan ke anak-anak untuk membawa barang-barang pribadi, jadi tidak saling meminjam alat tulis, gitu ya, misalnya. Terus menjaga jarak, gitu. Memang kita kalau untuk anak harus berulang-ulang ya, Miss ya, harus berulang-ulang memberitahu, terus berulang-ulang untuk mengevaluasi, gitu. Terus seperti tidak makan bersama, itu bisa membantu untuk pembatasan sosial sih, Miss. Terus mengurangi jam istirahat, terus mengajarkan untuk cuci tangan atau membawa desinfektan ke sekolah, gitu. Kalau untuk anak-anak paling gitu sih, Miss. Peran warga sekolah sangat penting untuk terus memberitahu, mengulang tentang protokol kesehatan. Iya, betul sekali, Bu. Dan beberapa hal itu sudah kita lakukan. Seperti membawa peralatan dari rumah masing-masing, seperti mengajarkan anak untuk, meskipun ya belum semua anak sudah bisa melakukannya, untuk memakai, tidak saling menyentuh, bahkan untuk minum pun kita juga mengajarkan anak-anak untuk minum bergantian, gitu. Bergantian, bahwasannya di dalam kelas itu tidak boleh ada 2 orang yang buka masker, baik guru maupun murid, gitu. Jadi tetap siapa yang akan minum akan bergilir ya, akan diajarkan, gitu, untuk anak-anak juga paham. Iya. Nah, ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Ini untuk pemakaian hand sanitizer pada anak. Bagaimana menurut dari pandangan kesehatan, apakah baik untuk penggunaan hand sanitizer itu, atau lebih baik yang lain, atau bagaimana, gitu? Penggunaan hand sanitizer ini bisa jadi pilihan praktis sih, Miss, untuk anak-anak atau untuk orang dewasa, untuk kita yang mungkin sedang berpergian di luar rumah dan kadang kita sulit untuk mencari air bersih dan sabun ya, Miss. Tidak semua tempat umum atau di jalan-jalan kita temukan air bersih dan sabun. Nah, hand sanitizer ini bisa jadi pilihan praktis dan kita bisa bawa kemana-mana, tidak harus menggunakan air, tidak harus dibilas, bisa untuk membantu proses desinfeksi. Nah, cuman kalau untuk anak-anak sendiri ya, Miss, sebagai orang tua, sebagai guru, kita harus tetap memperhatikan bahwa anak kita menggunakan hand sanitizer dengan benar, gitu. Apalagi sekarang hand sanitizer dikemas dengan warna yang berbagai warna ya, Miss, yang mungkin menarik perhatian anak-anak. Kemudian dikemas dengan bungkus yang menarik anak-anak juga. Udah bentuknya lucu-lucu, dengan warna-warni gitu. Jadi mungkin menurut saya bisa jadi pilihan ketika air dan sabun tidak ditemukan. Cuman untuk pemakaiannya pada anak-anak mungkin harus tetap diawasi. Apalagi hand sanitizer ini kan berbahan dasar alkohol. Jika sampai terjilat atau terminum atau termakan pada anak ini dapat mengakibatkan keracunan gitu. Nah, di sini ada pertanyaan dari Ibu Elko Collection 125. Ada biayakah untuk pemeriksaan PCR di puskesmas, Bu?
Kalau untuk biaya pemeriksaan PCR di puskesmas ini tidak bayar, gratis, Miss. Tapi kalau untuk pemeriksaan di PCR ini hanya untuk orang-orang yang kontak erat atau orang-orang yang terkonfirmasi antigen positif. Kami akan melakukan layanan PCR gratis, Miss, tidak dipungut biaya sesuai dengan domisili pastinya ya. Karena mungkin daerah wilayah masing-masing kan semua sudah punya puskesmas ya, Miss ya. Gitu. Jadi kalau untuk yang berdomisili atau vaskes di area Tanjung Priuk, saya di Tanjung Priuk, kami melakukan layanan PCR gratis, tapi untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi positif atau kontak erat positif gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan pribadi kami tidak bisa melakukan, Miss. Biasanya kami menyarankan kalau untuk orang-orang yang untuk kebutuhan pribadi seperti mungkin mereka mau naik pesawat atau mungkin kebutuhan pribadi mereka untuk bekerja, kami menyarankan untuk ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan yang seperti klinik yang menyediakan pelayanan PCR gitu. Gitu, Miss. Berarti yang kalau di puskesmas bagi orang-orang yang kontak erat atau yang Terkonfirmasi antigen positif di wilayah Tanjung Priuk. berarti sesuai dengan wilayah masing-masing gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi bisa Jadi kalau mencari untuk kepentingan pribadi kami nggak bisa, Miss, gitu. Jadi kalau untuk kepentingan pribadi kami biasa menyarankan ke tempat-tempat yang mungkin menyediakan seperti rumah sakit atau klinik gitu. jadi bagi orang-orang yang kontak erat atau terkonfirmasi positif saja yang ditangani oleh puskesmas gitu ya Bu ya. Nah untuk pemberian suplemennya Bu, apakah dengan pemberian suplemen vitamin itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap COVID? Dan kalau memang iya, suplemen apa saja yang bisa terlebih untuk anak ya Bu, untuk anak usia dini seperti Untuk itu? anak ya, Miss, ya. Sebenarnya anak itu pada dasarnya kalau misalnya mereka memang makannya bagus, sebenarnya sih menurut saya tidak perlu diberikan vitamin. Cuman karena untuk sekarang kan kondisinya lagi pandemi, mungkin banyak orang tua yang khawatir, mungkin anak-anaknya mereka yakin butuh vitamin yang lebih, boleh diberikan. Seperti vitamin C atau vitamin D atau zinc, boleh-boleh saja sih, Miss. Tapi tetap anak-anak harus dijaga asupan makanannya, gitu, ya. Sama Jadi kayak kalau memang asupannya baik untuk vitaminnya, suplemennya tidak apa-apa tidak ada gitu Bu. Nggak boleh. ya. Tapi kalau misalnya memang mau dikasih sih nggak apa-apa sih, Miss. Tapi mungkin dikonsulkan lagi dengan dokter anak kayak masing-masing ya, gitu. Lebih kita konsultasi ke dokternya langsung gitu ya Bu ya. Kalau untuk orang dewasa Bu, ada nggak suplemen yang Sama sih, Miss, pada prinsipnya vitamin C, vitamin D, multivitamin. Cuman mungkin dengan anak kan bedanya hanya dosisnya. Mungkin dosis orang dewasa lebih besar dari dosis anak-anak. Tapi kalau untuk suplemennya, vitaminnya sih sama, cuman beda dosis aja gitu. Untuk kebutuhannya sih sama, cuman beda dosis aja gitu. dengan merek yang sama bisa Bu? Untuk anak baik Biasanya orang kalau untuk anak-anak dia punya merek sendiri untuk anak-anak. Mungkin, Dengan kandungan dosis yang lebih rendah kalau untuk anak-anak. kalau untuk Karena kebutuhan mereka kan beda kan. kalau vitamin C sendiri Bu, ada nggak kayak yang direkomendasi dari puskesmas untuk dikonsumsi anak? Oh, kalau untuk anak lebih baik dikonsultasikan dulu, Miss. Karena kan kalau anak-anak kita harus memperhatikan berat badan tubuhnya dulu. Karena dikondisikan dengan anak dengan berat badan yang kecil dan besar, itu kebutuhannya berbeda, gitu.
Oh, berarti ya tetap harus dikonsultasikan gitu ya, Bu ya. Karena melihat tumbuh kembang anaknya juga seperti itu ya, Bu ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomong ke yang langsung Ibu tangani gitu. Untuk Ruth sendiri, untuk Ruth sendiri ada nggak yang ya, misalnya kayak Ibu persiapkan untuk Ruth mengikuti PTM gitu. Karena Ruth juga sudah mengikuti PTM hingga saat ini gitu. Ada nggak penanganan-penanganan khusus atau trik-trik yang Ibu lakukan untuk mempersiapkan Ruth mengikuti PTM, Bu? Aku mau share aja ya, Miss ya. Mungkin enggak sama anakku aja, tapi mungkin bisa share untuk ibu-ibu yang lain. Jadi yang harus aku persiapkan sebelum Ruth sekolah adalah sebelum berangkat sekolah nih, Miss, dia harus sarapan. Karena aku tahu di Happy Holy Kids ini bagus banget anak-anak tidak boleh makan bersama ya, Miss ya. Tidak ada bawa makanan, hanya minuman. Jadi usahakan anak itu di rumah harus sarapan. Tentu gizinya seimbang ya, Miss. Ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, ada lemaknya, sayur. Nah, kemudian pastikan kondisi anak ini sehat. Jika anak tidak dalam kondisi sehat, seperti, aduh kok kayaknya pilek ya, kok kayaknya anget-anget ya, gitu. Lebih baik tidak usah sekolah, gitu. Jadi pastikan anaknya sekolah. Kemudian gunakan masker ya, Miss ya. Pakai masker pasti, bawa hand sanitizer pasti. Kemudian saya membawa kebutuhan Ruth, saya siapkan kebutuhan pribadinya dia. Jadi tidak ada nanti meminjam-minjam alat sama sesama teman gitu. Kemudian selama perjalanan di sekolah, tetap saya harus memakai masker. Kemudian hindari anak untuk menyentuh area wajah, hidung, mulut gitu. Kemudian sampai di sekolah tetap cuci tangan. Di Happy Holy Kids cukup ketat. Sampai di sekolah pengukur suhu. Kemudian cuci tangan ya, Miss ya. Kemudian mengantar cuma sampai gerbang doang. Nggak boleh masuk ke area sekolah. Tidak ada penuh. Kemudian selama kegiatan belajar mengajar, saya lihat bahwa di sekolah anak-anak jaga jarak ya, Miss ya. Jaga jarak, mereka menggunakan alat pribadi, kemudian Miss-nya juga saya lihat terus berulang-ulang untuk mengingatkan anak untuk tetap menjaga jarak, tidak saling meminjam alat tulis, bahkan minum aja buka masker harus bergantian. Kemudian sampai di rumah, sebelum dia berinteraksi dengan orang rumah, saya harus pastikan dia mengganti baju. Ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, baru dia boleh berinteraksi dengan orang lain. Dengan orang rumah maksudnya. Mungkin kan kadang kalau dulu ya Miss ya, anak pulang sekolah cium tangan. Sekarang tidak boleh, anak pulang sekolah harus ganti baju dulu, baru cium tangan gitu. Karena anak-anak bisa jadi pembawa virus untuk orang di rumah gitu. Mungkin di rumah ada neneknya, ada orang tua di rumah. Kadang kita kalau anak itu kan daya tahan tubuhnya lebih bagus ya, Miss, karena dia masih muda. Dia tidak sadar bahwa dia pembawa virus di rumah. Jadi dia mungkin entah buka masker, entah apa, sampai di rumah. Ya orang tuanya padahal nggak kemana-mana bisa kena COVID karena si pembawanya adalah anak sendiri gitu. Kasihan orang di rumah gitu. Itu sih paling sih Miss Pak yang aku terapin ke Icel, ke Ruth. Biasa dia harus makan seimbang. Vitamin tetap aku kasih vitamin untuk tambahannya, namanya anak kan ada waktunya dia susah makan, ada waktunya dia makannya bagus gitu. Jadi tetap aku kasih vitamin untuk daya tahan tubuhnya sendiri. Terus diulang untuk cuci tangan, pakai masker, gitu, tidak boleh bersentuhan, gitu sih Miss. Iya betul sekali Bu, harus berulang karena bagi anak yang usianya masih di bawah usia 6 tahun yang masih suka lupa atau masih dengan karakternya masing-masing gitu ya Bu.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu selaku orang tua yang anaknya bersekolah di Happy Holy Kids Center? Apakah prokes di Happy Holy Kids Center sudah cukup baik atau masih ada saran atau boleh kasih saran, masukan untuk prokes yang akan dilakukan sekolah mungkin dengan sekolah-sekolah lain, mungkin ada guru-guru dari sekolah lain yang sedang menonton bisa juga dapat informasinya atau prokes-prokes yang perlu terlebih untuk sekolah Sunter yang perlu ditambahkan atau diperlengkapi lagi gitu. Iya. Kalau untuk sekolah Sunter sih, puji Tuhan udah bagus ya Miss ya. Seperti tadi saya bilang, mengantar hanya sampai di luar, tidak boleh masuk ke area sekolah. Kemudian ada penjaga khusus di depan yang mengawasi anak-anak untuk mengikuti pemeriksaan seperti pengukuran suhu, terus adakah tanda gejala pada anak, apakah anak benar-benar sehat, kemudian mencuci tangan, kemudian alur anak masuk dan anak keluar itu berbeda. Dan untuk di Happy Holy Kids ini, saya bersyukurnya bahwa anak-anak walaupun mereka beda kelas ya Miss ya, K1, K2 atau kids itu di jam yang berbeda gitu. Jadi mereka tidak saling bertemu, dan juga saya lihat pembatasan untuk tempat duduknya juga sudah diatur supaya anak tidak saling pinjam-pinjam ataupun tidak saling bersentuhan atau berinteraksi. Terus tidak ada jam istirahat ya Miss ya. Jadi anak makan di rumah, jadi tidak membuka masker menurut saya. Terus kemarin juga kan Happy Holy Kids ini sudah dilakukan pemantauan dari Puskesmas sebelum dan sesudah tatap muka ya Miss ya, tentang protokol kesehatan sama untuk kesehatan lingkungan di area sekolahnya juga sudah dilakukan pemantauan. Kemudian untuk pengajarnya juga sudah dilakukan ACF kemarin, sudah dilakukan PCR, kemudian untuk kasus yang terkonfirmasi positif juga guru-gurunya juga melapor ke Puskesmas, dan Puskesmas sudah menangani ya Miss ya, kemarin hasil laporannya sudah ditindaklanjuti. Menurut saya mungkin sudah cukup ya Miss ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada kebijakan baru, mungkin nanti akan kami sampaikan lagi. Oke, terima kasih Ibu Patriciana. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Collection. Untuk sekolah Halka sendiri, bila anak saya mau sekolah di sana, apakah ada syarat harus divaksin dulu atau bila anak yang belum divaksin tetap bisa diterima? Nah, untuk pertanyaan Ibu L Collection, untuk anak, karena saat ini masih usia 6 tahun ke atas ya Bu yang divaksin ya. Padahal anak usia dini itu kebanyakan 6 tahun ke bawah, usia 1 sampai 6 tahun. Nah, untuk usia tersebut belum divaksin, jadi tidak ada persyaratan untuk vaksin. Dan untuk anak yang mau bergabung di Happy Holy Kids Center, silahkan datang langsung ke Happy Holy Kids Center Bu. Kita welcome, kita ada di jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore di Happy Holy Kids Center, dan bisa menghubungi kontak personnya yang ada di Instagram kita. Nah, untuk Ibu L Collection ditunggu, boleh datang ke Happy Holy Kids Center bergabung, atau mungkin para audiens yang menonton boleh share bahwasannya kita ada Happy Holy Kids ada di Sunter dan juga ada di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading tepatnya di WGP. Nah, tidak terasa ya Bu ya. Mungkin ini ya Miss ya, persetujuan dari orang tua yang penting ya. Oh iya, untuk PTM ya Bu ya. Bahwa orang tua setuju anaknya melakukan pembelajaran tatap muka gitu. Karena kan kembali lagi diserahkan ke orang tua ya Miss ya. Kalau untuk saat ini ya, apakah orang tua bersedia bahwa untuk anaknya dilakukan pembelajaran tatap muka?
Iya, betul sekali. Saat ini di Sunter sudah melakukan pembelajaran tatap muka dari hari Senin sampai hari Kamis, tapi masih dengan keputusan orang tua. Bagi orang tua yang belum mengizinkan, masih ada anak yang mengikuti pembelajaran online, tapi bagi yang bersedia mengikuti PTM, sudah bisa mengikuti PTM dari hari Senin sampai hari Kamis di Happy Holy Kids Center. Dan di hari Jumat kita ada kelas gabungan, puncak kegiatan setiap hari Jumat, seperti itu. Nah, untuk penutupnya Bu, mungkin Ibu Patricia boleh kasih saran sebagai salah satu penanganan COVID atau garda terdepan dari Puskesmas, bagaimana cara kita untuk tetap menjaga prokes baik anak di sekolah ataupun orang tua yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Boleh Bu, boleh dikasih sarannya, masukannya biar kita sama-sama juga menjaga prokes setiap hari. Anak yang sudah divaksin atau yang belum divaksin untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. 6M-nya dijalankan, kemudian pembatasan sosialnya tetap harus dijalankan, walaupun sekarang angka kejadian COVID-nya sudah menurun dan gejala yang ditimbulkan mungkin sudah ringan, tapi kita tetap harus berhati-hati karena virus ini kan terus bermutasi ya, Miss ya, terus bermutasi. Kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Jadi mulai dari sekarang kita harus sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik, kemudian kita harus konsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin, terus melakukan pola hidup yang sehat. Terus untuk orang dewasa juga karena untuk orang dewasa kan mereka lebih sering berpergian keluar, bisa membawa virus untuk anak, untuk keluarga di rumah, mungkin untuk orang tuanya gitu. Jadi dimohon untuk juga tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik supaya sama-sama kita saling menjaga gitu. Kita saling menjaga bahwa orang tua tidak hanya bisa mengajarkan kepada anak, tapi berikan contoh yang baik untuk anak kita. Terus, dan yang terpenting, mohon perhatikan anak-anaknya untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Yang penting masker ya, Miss ya. Masker, karena saya lihat ya namanya anak-anak ya Miss ya, kalau nggak diawasin dia lepas masker, begitu dilihatin dia baru pakai masker gitu. Masker sama cuci tangan sih yang penting ya Miss ya, gitu. Untuk orang dewasa sama makan makanan, konsumsi gizi seimbang, terus makanan-makanan yang sehat dan bergizi, tetap konsumsi vitamin, olahraga, hidup bersih dan sehat gitu. Oke, terima kasih Bu Patricia untuk kesempatannya bisa berbincang-bincang santai dengan Happy Holy Kids Center. Dan untuk penonton juga terima kasih sudah menemani kami di malam hari ini. Semoga dari perbincangan kita hari ini kita bisa ambil hikmatnya, bisa sama-sama menjaga protokol kesehatan bagi anak dan juga bagi kita pribadi, orang tua dan orang dewasa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bu. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat beraktivitas dan salam sehat untuk kita semuanya. Shalom. Terima kasih. Sampai ketemu di acara Ajilas kita bulan depan. Jangan lupa tetap stay melihat dan mengikuti kami di Happy Holy Kids Center. Terima kasih. Shalom.